Saya maklumi kenapa Imat begitu. Loh kok dimaklumi, Beb? Ya bagaimana nggak dimaklumi? Mereka punya kedudukan mulia, Allah dan Rasulnya yang memuliakan. Bahkan Allah mewajibkan kepada umat Islam, orang beriman, untuk cinta dan hormati mereka. Cintai, hormati mereka. Bahkan saat ini tidak ada satupun orientalis, saudara, yang bisa menyerang Nabi bahwa Islam hasil pertarungan politik. Tidak ada. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Yang keenam saya tambahkan lagi, di Persia bukan hanya pertarungan politik, ada pertarungan filsafat. Plato, Aristoteles, saudara. Begitu juga di Persia, pertarungan filsafat pemikiran. Di Mekah nggak ada yang ngerti filsafat, pokoknya tahu ada patung Lat, patung Usah, sembah, selesai. Nggak ada yang ngerti filsafat, saudara. Nggak ada yang berdebat soal filsafat, sehingga sampai saat ini tidak ada yang bisa menuduh bahwa Muhammad membawa ajaran Islam karena hasil pertarungan filsafat. Tidak ada. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ternyata kalau kita beberkan satu persatu, mencari hikmah, saudara, banyak kok jawabannya. Kenapa jawabannya kok yang diambil? Karena Arab paling biadab. Lu benci Arab loh. Dia ngomong begitu tuh bugut sama Arab tuh, saudara. Benci sama Arab. Dia pengen umat nih, saudara, melihat Arab tuh jelek, bengis, kejam, jahat, kurang ajar. Nah, makanya malam ini sengaja paparkan begini, saudara. Kalau anda mau ingin lebih rinci lagi, kupasannya bagus sekali, saudara, silakan baca kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid, saudara, Asy-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti radhiyallahu taala anhu wa an walidayh. Baca, saudara, dia jelaskan satu persatu, saudara. Kenapa sih Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Apa sih rahasianya? Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak ada urusan, saudara, dengan Arab paling biadab. Kalau Arab biadab, ya kan yang lain biadab juga. Betul? Betul? Jadi kalau ada yang ngomong kenapa Nabi diutus, saudara, dulu oleh Allah ke dunia ini karena seluruh dunia dalam kebiadaban. Betul? Tapi kalau dia katakan karena Arab paling biadab, tunggu dulu bilang Arab paling biadab, saudara. Enaknya paling biadab apa? Dia nggak lihat bagaimana akhlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana akhlaknya Sayyidina Umar Ibn Khattab, bagaimana akhlaknya Sayyidina Utsman Ibn Affan, bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Nah, jadi jangan seenaknya, saudara, membuat narasi-narasi yang mengobarkan rasa benci kepada Arab. Sekarang ini nih, saudara, kampanye anti Arab ada tidak? Ada tidak? Hati-hati. Menyerang Habaib Pak Alwi tujuannya menyerang Arab. Hati-hati. Mau menyerang Arab tujuannya nyerang Islam. Bukan Pak Alwi sama Arab cuma batu loncatan, saudara. Kalau Pak Alwi habis, Arab habis, dibenci di bumi ini, maka besok mereka akan habisi Islam. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau gitu nih yang begini-begini gerakannya biarkan atau lawan? Jawab yang jujur, biarkan atau lawan? Makanya umat hati-hati, Bu. Ibu-ibu kayaknya tidur. Bu, coba angkat tangannya ibu-ibu. Bu. Alhamdulillah bangun semua. Alhamdulillah, Bu. Zaman sekarang hati-hati, Bu, ya. Yang nggak ngerti agama ngomong agama, ada gak? Yang nggak ngerti syariat ngomong syariat, ada gak? Yang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, ada gak? Yang nggak ngerti hadis bicara hadis, ada gak? Udah kacau nih sekarang. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Udah kacau. Ada saya mau tanya, kacau nggak? Lu jawabnya takut amat lu. Kacau tidak? Jadi mufti lagi di Lombok, dia bicara, dia keluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan. Senar gitar lu kemana?
Udah kacau, udah pusing dah. Udah ceramahnya sampai di sini aja dah. Masya Allah, kacau tidak? Ayo jawabnya kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Ada orang ngaku kerja di BRIN, kita periksa namanya, kita cari siapa dia, ternyata ahli pakar ikan nila. Begitu kita lihat pakar ahli ikan nila, tahu-tahu apa disebut? Ahli DNA nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Makanya yang begini saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nasab dibatalkan saudara. Ternyata yang ngomong si Imad nasabnya nggak jelas. Katanya Imad bin Utsman, kita periksa, ternyata di postingan lain dibilang nama ayahnya Sarmana. Begitu kita periksa lagi, dia ngakunya Imad bin Sarman. Belakangan kita dapat dokumen dari sekolah SMP-nya di Banten saudara, ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener yang mana? Ya bukan, nasabnya aja nggak jelas, mau cerita nasab Pak Alwi. Kalau sama ibu-ibu semua 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Si Imad urusannya dengar begini stroke lagi. Tapi saya maklumi bu, saya maklumi kenapa Imad begitu. Loh kok dimaklumi Beb? Ya bagaimana nggak dimaklumi, begurunya sama orang yang bisa bahasa semut. Ya pantas saja guru edan murid gila. Lo tahu bahasa semut? Makoli lakoni rahmata. Apa dia ngomong? Gua nggak paham. Saya mau tanya nih, ini masyarakat Kebun Jeruk kadang paham nggak? Kadang paham. Makoli lakoni rahmatan, makoli lana rahmatan, makoli. Paham nggak lo? Paham nggak? Sama. Udah yang begini-begini saudara, ini merusak tatanan keharmonisan hubungan antara habaib dengan ulama. Saudara, ini sebagai penutup dari saya, habaib dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kedudukan mulia, Allah dan Rasulnya yang memuliakan. Bahkan Allah mewajibkan kepada umat Islam, orang beriman, untuk cinta dan hormati mereka. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jaga kehormatan kau punya Nabi di keluarganya, cintai, hormati mereka. Bahkan dalam ayat Quran saudara, Allah yang katakan kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Nabi, katakan hai Muhammad, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah apapun atas segala jasaku, illa kecuali al-mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam kerabat keluargaku. Masya Allah. Jadi itu perintah siapa toh? Perintah siapa itu? Jadi cinta keluarga Nabi perintah Allah dan perintah Nabi, bukan habaib yang miskinta, tidak saudara. Enggak, ini perintah Allah dan perintah Nabi. Tapi jangan lupa juga di sana ada ulama yang keduduknya tidak kalah mulia saudara. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, mereka yang takut kepada Allah saudara hanya dari kalangan ulama. Allah puji ulama-ulama yang takut kepada Allah. Enggak sampai di situ, Allah naikkan derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan dalam hadis Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, saya tanya, kalau gitu kedudukan ulama mulia tidak? Jawab yang keempat, kedudukan ulama mulia tidak? Kedudukan kiai mulia tidak? Kedudukan ajengan mulia tidak? Kedudukan para tuan guru mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang memuliakan mereka? Takbir.
Rasulullah, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu sangat penting. Sahabat itu sangat memperhatikan sesuatu yang berkaitannya dengan Rasulullah. Nanti para Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang masalah hukum syariat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memanggil para sahabat. Siapa kira-kira yang tahu barangkali Rasulullah itu pernah dawuh kados ngeten? Ada orang yang bertanya ini, seorang nenek ini bertanya, jika di dalam Al-Quran tidak ada, di hadisnya tidak ada. Sepengetahuan saya, Rasulullah tidak pernah mengatur tentang masalah bagian nenek di dalam masalah waris. Akhirnya nenek itu meminta kebijakan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akhirnya nopo Abu Bakar As-Siddiq ngumpulakan sedaya sahabat. Begitu sudah dikumpulkan, maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda di depan saya bahwa seorang nenek itu adalah bagian warisnya adalah 1/6. Apa Abu Bakar As-Siddiq padu nerima langsung? Ora. Apakah langsung diterima omongan sahabat Mughirah bin Syu'bah? Ora. Padahal sahabat Mughirah bin Syu'bah itu adalah seorang sahabat. Para ulama mengatakan sahabat itu adalah semuanya adil. Jadi la yumkinu kidbuhu, orang mungkin bohong. Tetapi karena ini berkaitan dengan dawuhnya Rasulullah, sahabat Mughirah bin Syu'bah niku ngendika tentang masalah dawuh Kanjeng Nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq menyumpah beliau, sumpah. Sahabat disumpah. Apa sebabnya? Al-ihtimam bima yata'allaqu bihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menganggap penting sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi. Sahabat juga, Pak. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kudu ana saksine. Jadi Abu Bakar As-Siddiq disumpah kudu ana saksine, Sayyidina Ali disumpah kudu ana saksi. Ini kenapa? Karena ini berkaitan dengan mengatasnamakan dawuh Kanjeng Nabi. Miluk kudu ana sumpah, miluk kudu ana saksi. Nek ora ana sumpah, ora ana saksi, ora bakal diterima bareng Abu Bakar As-Siddiq, ora bakal diterima dumateng Sayyidina Ali, ora bakal diterima dumateng Sayyidina Utsman, ora bakal diterima dumateng Sayyidina Umar. Kenapa? Inilah al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimam yaitu adalah menganggap penting sesuatu yang berkaitan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ba'alwi Habaib, ini mengaku cucunya Rasulullah dengan nasab-nasab yang susah dimasuk akal. Orang masuk akal susah dijadikan susah dibahasnya, buktinya tidak ada. Kitab-kitabnya kadang-kadang banyak yang tidak benar, cerita-ceritanya banyak yang bohong. Ini wajib dibahas oleh ulama-ulama Indonesia, dan wajib pemerintah itu turun tangan dalam masalah ini. Kalau seandainya ternyata nasab daripada Ba'alwi itu tidak benar, mencangkokkan kepada Rasulullah, sementara bangsa Indonesia masih ada yang meyakini, maka ini yang berdosa bukan orangnya saja, ulama, kiai dan pemerintah, dosa kabeh. Ngrasane wong Islam tapi orang peduli marang Nabi ini. Gini apa mata? Dibahas. NU ini kudu bahas, ngadakan bahsul masail, ke Imaduddin diundang, kabeh nih kono dibahas, kabeh nih bagaimana nih? Karena apa? Ini masalah berkaitan dengan Rasulullah. Ojo bilang Habib, ojo bilang Ba'alwi. Ini tidak ada kaitannya dengan benci, tidak benci. Ini tidak ada kaitannya dengan adu domba. Ini tidak ada kaitannya dengan sengit geting ning wong ora. Dalam rangka mencari fakta kebenaran bagaimana? Karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Nek wong ngaku putuhe wong liya, ya orang ana sing peduli, tapi langang krana wong ning Karanganyar aku putuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Setikat Mbah Hasyim Asy'ari bae kudu ditelusuri, wajib. Ora serep Rasul. Doktrin daripada Ba'alwi dan Habaib yang banyak menyesatkan masyarakat itu berawal muncul daripada mentalitas mereka yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Insyaallah nanti masalah itu nanti Om Haji mau menerangkan masalah itu nanti. Beliau sangat punya data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, makanya saya hanya membuka saja. Saya hanya mengutuk hatinya panjenengan sedoyo. Jangan sampai membiarkan umat dalam kesesatan. Jangan sampai membiarkan umat bingung. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau nabi Rasulullah SAW dan Al-Quran itu tujuannya untuk mengklarifikasi sesuatu kemungkaran dan kebatilan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat, maka para ulama juga harus mengklarifikasikan. Kula badhe tanglet panjenengan niku kitab napa? Al-Qur'an. Nabi ini nabi sapa? Kanjeng Muhammad sallallahu. Panjenengan moko
dumateng setiap kitab Siratun Nabawiyah bi'tsatu Muhammadin, dibangkitakan kanjeng Nabi Muhammad ini fungsi apa? Fungsinya apa? Apa mung kanjeng Nabi cuma hanya mengajari akhlak? Ora. Apa mung kanjeng Nabi cuma menamakan syariat? Ora. Apa mung kanjeng Nabi cuma mengajarkan akidah? Ora. Tugas daripada Al-Quran dan kanjeng Nabi adalah tugasnya apa? Mengklarifikasi satu kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di masa lalu. Saudara, dikiranya pada waktu masa dulu itu nggak ada fitnah? Ada. Masya Allah, saya mau cerita Nabi Isa alaihissalam difitnah. Satu difitnah, Nabi Isa adalah anak zina karena Siti Maryam itu adalah sebagai khadimah, yaitu adalah orang yang berbakti kepada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Ada lagi seorang namanya Yusuf An-Najjar, itu juga orang soleh dari Nigeria, orang kulit hitam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Siti Maryam supaya punya anak tanpa bapak, itu langsung orang Yahudi mengklaim Maryam berzina dengan Yusuf. Siti Maryam lari, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Subhanallah, saudara-saudara, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Isa itu masih ada, sampai masih ditemukan di dalam kitab-kitab Bible, baik New Testament atau Old Testament, yaitu di dalam kitab Bible-nya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang agama Nasrani. Itu saudara-saudara kalian masih tercatat Isa bin Yusuf. Ya pun. Niku para surun, masih ada tulisan Isa bin Yusuf. Itu artinya apa? Orang yang menulis Isa bin Yusuf itu mempunyai akidah, mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zinanya anak zinanya Yusuf An-Najjar dengan Siti Maryam. Masih ada kayak tulisannya. Saya kaget itu pada waktu berapa kajian di Bible seperti itu. Nomor dua, saudara-saudara sekalian, Siti Maryam lari dikira zina. Begitu Siti Maryam sudah melahirkan anak yaitu Nabi Isa, Siti Maryam mengatakan, ya Rabbi, bagaimana kalau seandainya orang itu bertanya bagaimana ya Rabbi? Kata Siti Maryam mengatakan, ya Maryam, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma, inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Aku sudah berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa, tidak bisa ngobrol dengan kalian manusia semua. Siti Maryam hanya isyarat kepada anaknya, suruh tanya sama anaknya sendiri, suruh tanya sama jabang bayinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kemudian masyarakat protes, ya Maryam, bagaimana mungkin aku bertanya kepada bayi yang masih digendong dalam ayunan seperti ini, nggak bisa ngomong, gigi aja masih belum keluar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada bayi itu. Nabi Isa masih jabang bayi, masih belum keluar giginya, tapi bicara secara fasih, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ibuku itu bukan orang yang tidak benar. Aku adalah hamba Allah, rohnya Allah. Aku adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan aku tanpa bapak. Bagaimana